Kebanyakan pemain luar, kebanyakan naturalisasi, nggak lokal pride. Kehadiran Martin Paes justru mengancam posisi Hernando di timnas. Gimana menurut kalian? Bung Toel mengomentari, pasti di bawah kepemimpinan Erick Thohir, jadi bukan STI saja yang dia Toel. Seperti kita ketahui, Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta. Gelombang naturalisasi timnas Indonesia dipastikan tidak berhenti di situ. Ada Calvin Verdong, pemain NEC, Nils Megan, dan Jens Raven, pemain FC Dordrecht, juga dalam proses naturalisasi. Bung Toel mengomentari hal ini. Kehadiran para naturalisasi ini akan mengganggu atau mengusir para pemain lokal kita. Lihat Hernando, dia begitu bagus, tapi posisinya akan terancam usai kedatangan Martin Paes, mantan kiper FC Dallas yang berhasil menepis tendangan dari Messi. Hal ini dibantah oleh mantan anggota Exco. Naturalisasi itu jumlahnya masih sedikit, dan kita mengenal dengan sekarang itu sebutan diaspora, pemain keturunan yang ada di luar dan diajak merumput ke Indonesia. Seperti apa perdebatannya? Mari kita simak. Saya kasih pertanyaan bola, boleh nggak? Boleh, Bang. Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan? Karena ada Martin Paes misalnya hadir. Tinggal persaingan. Kalau persaingan itu tidak ada pada seorang atlet, maka selesai. Artinya naturalisasi tidak otomatis. Bukan, kita bicara profesional dulu. Sekarang naturalisasi sebentar. Dia bukan Hakikat pemain naturalisasi amatir. kenapa? Karena Jangan dia dulu. punya kualitas yang signifikan berbeda kan? Bung Toel, saya mau tanya dulu. Kalau saya sama jangan Bung Bang Toel. Amerika jadi sama-sama aja nggak usah direkrut kita kan? Bung Enggak, Toel. artinya naturalisasi Ya, ya. tidak menghabiskan saya hak mau pemain tanya lokal dulu. kan? Iya. Kita bicara amatir atau profesional? Profesional. Kalau Hakikat profesional, naturalisasi apa bang? dengar dulu Bung Toel. Pemilihan Seorang kualitasnya. seorang pemain bicara internasional, dia paling takut kalau cedera. Karena begitu dia dicadangkan, maka yang replace dia bisa aja merebut posisi dia. Bang boleh nggak balik ke topik bang? Dia profesional. Hakikat naturalisasi timnas kita salah satu prinsipnya apa? Dia harus punya kualitas lebih kan? Oh iya, Betul kan? Betul. Berarti Martin Paes lebih di atas yang lain. Oke. Berarti pertanyaan saya itu, saya hanya ingin menguji tapi akal kan sepak bisa bola saja kita si gitu. Hernando ini belajar Oke. sampai dia Saya akhirnya setuju. bisa menjadi Dia yang utama. Lalu kemudian Martin Paes jadi cadangan. Apakah untuk cadangan kita butuh naturalisasi? Toel lagi mentoel. Untuk apa naturalisasi jika dijadikan cadangan? Bukankah hakikat naturalisasi harus di atas rata-rata dari pemain kita? Sementara kita punya kiper lokal yang bagus, dia terpaksa harus dicadangkan karena kedatangan pemain naturalisasi. Tapi Hernando bisa saja belajar dari Martin Paes, atau Martin Paes dijadikan cadangan. Tapi untuk apa? Apa fungsinya naturalisasi? Itulah opini Bung Toel. Bagaimana menurut kalian guys? Bukankah bagus gitu ya, jika pemain inti dan cadangan sama-sama bagus? Jadi saat pergantian main, tidak ada menurunkan kualitas permainan itu sendiri. Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan? Karena ada Martin Paes misalnya hadir. tinggal persaingan. Kalau persaingan itu tidak ada pada seorang atlet, maka selesai dia Artinya seorang naturalisasi. Martin Paes kemarin sudah mengambil sumpah dan resmi menjadi warga negara Indonesia. Namun, komentar dari Bung Toel lagi-lagi menjadi sorotan. Bung Toel mengatakan, apakah tidak kasihan jika nantinya kita melihat Hernando di bangku cadangan karena ada Martin Paes? Kalau menurut opini saya pribadi, keduanya memang harus bersaing menunjukkan siapa yang terbaik. Nantinya, yang terbaik akan masuk dalam starting line up dan menjadi pilihan utama di penjaga gawang Indonesia. Dan ini juga berlaku untuk sektor lain tentunya. Pemain timnas harus menunjukkan kalau mereka memang benar-benar pantas membela sang merah putih. Logika sederhananya seperti ini. Bukankah lebih baik kalau kita punya tim utama dan tim pelapis yang sama hebatnya? Bukankah itu lebih baik, bukan? Kalau khusus untuk penjaga gawang, mari kita ambil contoh timnas Brazil yang punya Ederson Moraes dan punya Alisson Becker. Bukankah kalau seperti itu, kita punya tim utama dan tim pelapis yang sama hebatnya, akan lebih hebat lagi timnas kita? Bagaimana pendapat kalian? Nah, bagaimana menurut kalian pendapat dari Abang Jaiwan26 ini? Perumpamaannya seperti ini. Ederson hebat nggak? Hebat. Tapi, tega nggak kita lihat dia jadi cadangan karena ada Alisson? Apakah ada pengawat Brazil yang mengatakan seperti itu, seperti Toel di Indonesia? Hanya satu hal yang jelas-jelas kita harus rubah kalau kita mau naik ke level berikutnya, yaitu kiper. Hernando kiper bagus untuk Liga 1. He is just too small. Dia itu terlalu kecil. Gol di flag itu, gol Elkan, itu ibarat kalau seandainya Ramsdale atau Raya atau itu dapat. Emang kita nggak punya kiper yang tinggi, 178.
untuk level dunia, level internasional itu jauh terlalu kecil. Oke. Minimal untuk seorang itu minimal banget 185. Onana 190 aja kita sering kritik, nggak berani keluar, nggak dapet reach-nya atau bla bla. Kiper yang top dunia itu 190 ke atas semua, 178. Lihat gol keempat. Gol keempat itu dia mungkin takut keluar karena nggak dapat bolanya. Tapi bahwa Hernando menunjukkan dia punya refleks bagus, sudah berapa kali dia menunjukkan, which is good untuk kiper. Jadi sebenarnya dia bukan kiper jelek, tapi levelnya nggak bisa ngangkat Indonesia memberi kontribusi di dunia internasional. Cuman nggak ada pilihan juga. Maka itu gue berharap bahwa Martin Paes, mantan kiper Utrecht sekarang main di Dallas, itu segera dinaturalisasi sehingga pada saat kualifikasi Piala Dunia dia udah bisa main, karena itu akan berpengaruh banget, terutama dengan bola-bola atas. Omongan Towel dipatahkan oleh Coach Justin. Harus diakui Hernando adalah kiper bagus, aset Indonesia. Refleksnya bagus, berkali-kali dia terbukti menyelamatkan gawang Indonesia. Tapi tidak bisa dipungkiri, menjadi penjaga gawang untuk bermain di tim internasional kita butuh kiper yang tinggi, untuk bola lambung tinggi tentunya. Oleh karena itu PSSI merayu Martin Paes dan dia mau untuk merumput di Indonesia. Sekarang ini bukan perkara local pride saja, tidak bisa mentok di situ saja. Ingat, Indonesia tidak menganut dui warga kenegaraan. Jadi naturalisasi ya harus bisa melepaskan kewarganegaraan yang satunya untuk bisa menjadi WNI. Jadi Bung Toel selalu mengusung local pride, tidak salah juga, tapi tidak bisa mentok di situ-situ saja. Timnas juga butuh asupan untuk membawa tim Garuda ke dunia internasional, seperti menggait Martin Paes ini. Jumlahnya juga masih sedikit, masih kebanyakan pemain lokal lah, yang nggak bisa juga diremehkan. Bagaimana menurut kalian?